Don't know what you're saying. You're flying higher than a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Resiana Safitri dengan NIM 1901056 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep MAP manajemen dakwah. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep manajemen dakwah, saya akan sedikit membahas mengenai dakwah. Dakwah merupakan suatu wadah pembelajaran untuk memperdalam ilmu agama maupun ilmu ajaran Islam. Nah, tak luput dari dakwah maka adanya sebuah organisasi ataupun manajemen dakwah. Nah, dari video kali ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep dalam MAP manajemen dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep MAP manajemen dakwah. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan memperjelas mengenai problematika dakwah. Problematika dakwah yaitu sejumlah masalah dan tantangan yang ada yang terjadi dan dihadapi oleh pendakwah Islam dan yang menjadi hambatan-hambatan serius di jalan dakwah mereka untuk tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tantangan dakwah pada masa kini terbagi menjadi dua problem, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal, yang pertama, segi internal yaitu permasalahan dan hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin itu sendiri. Dilihat pada era sekarang, contohnya seperti kemampuan baca ayat Al-Quran maupun hadis yang masih belum lancar. Yang kedua yaitu munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, baik dari menyimpang keagamaan, sosial maupun budaya. Yang ketiga yaitu tidak adanya kerjasama antara dai dengan mad'unya. Dan yang keempat, kebanyakan seseorang pada era sekarang masih merasakan ia paling benar. Hambatan yang kedua yaitu hambatan eksternal. Eksternal yaitu permasalahan yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Pada era sekarang contohnya seperti globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan ditandai dengan 3F di mana ada food, fun, and fashion. Yang kedua yaitu sekularisme, pemisahan agama dan dunia. Yang ketiga ghusul fikri, yaitu pemikiran atau perang pemikiran. Dari kebanyakan problematika dakwah pada era sekarang, maka di konsep MAP manajemen dakwah ini dapat diselesaikan menggunakan problem solving dakwah. Problem solving dakwah merupakan investigasi dan penemuan yang pada dasarnya memecahkan suatu masalah, baik dari masalah dakwah maupun masalah dari masyarakat itu sendiri, sehingga tujuan problem solving dakwah ini untuk menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan pada suatu dakwah itu sendiri. Banyaknya problematika dakwah pada era sekarang tidaklah cukup menggunakan problem solving dakwah, karena pada dasarnya problem solving dakwah juga membutuhkan sebuah wadah atau tempat penampungan, yaitu yang disebut dengan organisasi dakwah profesional. Baik, organisasi dakwah profesional merupakan rangkaian aktivitas menyusun sesuatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dakwah. Dengan adanya sebuah organisasi ini, maka suatu permasalahan akan mudah terpecahkan, baik dari permasalahan kecil maupun permasalahan besar, di mana permasalahan ini akan ditanggung oleh banyak anggota dalam suatu organisasi tersebut. Dengan adanya sebuah organisasi dakwah, maka terdapat sebuah sasaran dakwah maupun tujuannya. Sasaran dakwah di sini yang dimaksud yaitu masyarakat, sedangkan tujuannya yaitu untuk menghasilkan dakwah secara efektif dan efisien dan mampu melaksanakan perubahan sosial dalam menyeimbangi masyarakat agar tercapainya suatu visi misi yang telah dituju. Dengan adanya organisasi dakwah profesional, maka tidak terlepaskan oleh manajemen dakwah. Nah, dalam manajemen dakwah ini digunakan sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksanaan dalam kelompok-kelompok tugas, di mana kemudian ia menggerakkan ke arah tujuan dakwah. Dengan adanya manajemen dakwah ini, maka akan muncul sebuah aktivitas dalam dakwah. Contohnya seperti memberi penceramah
atau memberi nasihat-nasihat kepada orang-orang yang masih membimbangkan pemikirannya, apakah dari pemikiran itu baik atau benar, seperti itu. Dan dalam manajemen dakwah juga tak terlepas dari unsur-unsur dakwah, di mana unsur-unsur dakwah terdiri dari 4, yaitu adanya dai. Dai itu seorang penceramah. Mad'u itu orang yang menerima pesan dari seorang penceramah. Adanya madah, yaitu materi sebuah dakwah. Dan yang terakhir yaitu wasilah, yaitu tempat sebagai media dakwanya. Oleh karena itu, organisasi manajemen dakwah tak terlepas dari adanya sebuah kepemimpinan dakwah. Nah, yang dimaksud dengan kepemimpinan dakwah adalah suatu proses ketika seorang memimpin, membimbing, dan mengontrol pikiran atau perasaan tingkah laku orang lain. Dan seorang pemimpin dakwah juga harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, karena ia telah diberikan amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, pemimpin juga harus memiliki sikap yang sabar dan menaati peraturan apa yang telah ditentukan atau telah dirancang oleh sebuah organisasi itu sendiri. Dari video kali ini dapat disimpulkan bahwasanya dari segala persoalan, problematika pada dakwah dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep manajemen dakwah ini, baik dari segi memecahkan permasalahan maupun dari segi menyelesaikan permasalahan, dan dibantu oleh problem solving dakwah, organisasi dakwah, bahkan manajemen dakwah hingga kepemimpinan dakwah. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya konsep manajemen dakwah ini akan menjadikan dakwah atau perjalanan dakwah menjadi jelas dan runtun. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau pengucapan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of my brain. Your t-shirt is ripped and it's all the same. You don't know my